anaknya apa dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-qaim fi kitabillah. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث أو كما قال Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini baca surah Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahil wa yassir ma ta'assar. Rabbi zidni ilma wa wassi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qaiman bila zawal, ya mubdi'an bila misal. Falakal hamdu wa lakal minnah wa lakal syarafu ala kulli hal. Allahumma aftah alayya hikmatak wa anshur alayya rahmatak wa dhakkirni ma nasit. Ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, maka ada hak-hak yang harus dipenuhi ya. Ketika kita membaca Al-Quran, apa haknya itu?
yaitu adalah hak makhrajnya dan hak hurufnya. Ya. Jadi dalam bait Muqaddimah Jazariyah, sebelum kita katanya Imam Al-Jazari menyampaikan wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qari'ihi an ya'lama idh wajibun 'alayhi muhaddamu qabla asy-syuru'i awwalan an ya'lamu. Dan setelahnya atau kemudian sesungguhnya ini adalah muqaddimah. Jadi yang di awal ini muqaddimah. Semestinya para pembaca mengetahui apa yang terkandung dalam pembahasannya, karena ketika kita akan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, maka wajib atas mereka secara pasti muhattam qabla syuru'i awwalan ya'lamu, sebelum masuk dalam pembahasan terlebih dahulu mengetahui apa. Jadi sebelum bab-bab semua dipelajari itu, Imam Ibnu Juz menekankan ada bab yang harus dipelajari terlebih dahulu. Apa itu? Yaitu makharijul hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Maka yang pertama yang wajib kita pelajari adalah makhrajul huruf dan sifatul huruf. Kenapa demikian? Liyalfidhu bi afsahil lughati, supaya kalau kita sudah faham makhraj, faham sifat, liyalfidhu, maka ketika kita akan melafazkan huruf-huruf Quran, ketika kita melafazkan kalimat-kalimat Quran, ketika kita melafazkan ayat-ayat Quran, bi afsahil lughati, jadi bahasa kita menjadi fasih, ucapan kita menjadi fasih. Baru maka para ulama menekankan makhraj dan sifat itu adalah materi bab yang paling penting di antara yang penting-penting dalam ilmu tajwid. Jadi yang paling penting. Jadi paling penting di antara yang penting-penting. Setelah itu penting, tapi yang paling penting apa? Makhraj dan sifat. Kenapa demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena kalimat-kalimat Quran, ayat-ayat Quran itu disusun berdasarkan huruf-huruf itu tadi. Makanya ketika huruf itu bergeser makhrajnya, huruf itu tak sempurna sifatnya, maka paling tidak nanti akan menimbulkan 3 kesalahan. Maka ini termasuk yang disebut dengan al-lahnul jali, yaitu kesalahan besar. Yang mana kesalahan besar itu kecenderungannya adalah merusak makna. Contoh, singkat saja. Contoh, ketika kha itu dia di atas sendiri, tenggorokan paling atas, dakhala. Maka kalau ketika dakhila, jadi ketika dia kasrah, kalau tidak ngorok dakhila. Khuliqat, kalau nggak ngorok jadi khuliqat. Adik, khuliqat itu diciptakan, khuliqat itu dicukur. Bedanya dari khalaqa, ciptakan. Tapi ketika khuliqat itu dicukur, ini perbedaan, pergantian pergeseran. Contoh lagi, alhamdu, ham itu di tengah tenggorokan sini. Alhamdu artinya apa? Segala puji. Tapi ketika dia turun ke bawah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah artinya apa? Segala kematian beliau dan sebagainya. Ini artinya sih merusak makna itu. Dihadirkan begitu. Ada 3 kesalahan, misalnya ketiga kesalahan itu yang jalan itu adalah satu, yaitu adalah hadfu harfin namanya, membuang huruf. Membuang, contoh alladzina dibaca alladzi, berarti membuang apa? Nun sama iya. Misalnya kita baca fa'akala, dibaca fa'akala minha, berarti membuang apa? Alif. Itu namanya membuang huruf. Yang berikutnya menambah allati, allatina, alladzi, dibaca alladzina. Ya, itu namanya menambah ziyadatul harfin. Tapi yang paling banyak adalah di sini yang ketiga ini apa? Istibdalul harfin, yaitu mengganti. Kayak tadi itu, waktunya kha dibaca ha, waktunya ha jadi ha.
Contoh sifat yang tak sempurna misalnya azimun. Biasanya azimun kita baca azimun. Waktunya tebal jadi tipis. Azimun dibaca azimun. Hati-hati di sini. Ya. Basirun dibaca basirun. Nah, ini penting di sini. Maka menekankan. Maka ketika orang belajar Quran, membaca maupun mengajar, maka Imam Ghazali menyampaikan menekankan hendaknya dia menuntaskan bab yang paling penting, apa itu makharijul huruf dan sifatul huruf. Baru belajar berikutnya Pak Muhammad tajwid wal mawaqif wa ma alladhi rusima fil masahif. Baru setelah itu belajar apa? Belajar tentang ilmu tajwid. Apa yang di situ? Bab panjang pendek, mad wal qasr, belajar yang dengung, jelas, mantul tak mantul, tebal dan tipis. Baru setelah itu belajar. Baru apa? Wal mawaqif dan cara waqaf. Ada waqaf tam, waqaf hasan, waqaf jaiz, waqaf qabih, kayak gitu ya. Ada waqaf iktirari atau waqaf ikhtibari ya. Ada iktirari. Nah, ini nanti belajar itu ya. Baru belajar wa alladhi rusima fil masahif, baru belajar rasam. Rasam itu bagaimana cara penulisan Al-Qur'an. Maka ada dua. Ada Mushaf Madani Madinah yang disebut dengan Mushaf Madinah. Yang kedua Mushaf Imla'i. Kalau Indonesia yang Quran Indonesia namanya Imla'i. Apa bedanya di situ? Banyak sekali perbedaannya. Terutama ketika mad itu kalau kasroh gitu ya sukun itu tak ada tanda sukunnya. Ketika dhammah tiba-tiba sukun, dhammahnya tak ada. Allahu tidak panjang begini, tapi panjang apa? Miring. Tapi yang panjang di bawahnya itu namanya awsat. Sehingga ada Quran Madinah, ada Quran Utsmani ya. Mushaf Utsmani Madinah, ada Mushaf Utsmani Imla'i Indonesia, ada yang namanya juga namanya Quran Urdu. Quran Urdu itu sing apa? Sing Quran sing lama sing tebel-tebel terus dulu. Nah, itu namanya Quran Urdu. Biasanya dipakai di Pakistan, India, Bangladesh itu pakai Quran Urdu kan. Nah, ini adalah hal disitulah yang harus kita kuatkan di sini. Maka perlu belajar tadi makhraj dan sifat. Baik, saya terangkan satu ayat nanti setelah kita praktek di dalam Al-Quran ya. Makhraj itu ada 17. Ada berapa makhraj itu? 17. Dibagi 5 bagian. Nanti saya kasih materinya, baru nanti saya kasihkan, biar nanti belajar di rumah. Yang pertama adalah al-jawf. Lil-jawfi alifun wa ukhtaha wahi. Huruf maddin lil hawai tantahi. Kata Ibnu Jazir begitu. Maka yang pertama al-jawf. Al-jawf artinya rongga tenggorokan dari sini sampai ujung mulut, ini namanya rongga tenggorokan dan mulut. Jadi rongga tenggorokan dari sini sampai batas sini, rongga mulut dari sini sampai sini. Nah, ini namanya al-jawf. Makhrajnya cuma satu saja, makhrajnya satu. Sedangkan hurufnya itu ada 3, alif, waw, ya. Yang mana 3 huruf ini disebut dengan harf maddin, yaitu huruf mad. Huruf maddin lil hawai tantahi. Maka ketika baca huruf mad itu apa? Harus berhembus hawa. A, I, U. Jadi dari sini sampai sini panjangnya karena dari hawa. Maka disebut dalam pakoknya itu namanya hawaiyah atau jawfiyah. Itu jawf rongga, tenggorokan dan mulutnya. Ini yang pertama apa? Al-jawf. Kita praktek langsung ya. Banyak nomor sih al-jawf itu prakteknya. Nah, teori praktek ya. Teori kalau nanti belum ya. Namanya praktek. Yo ini. Yang ini yang panjang-panjang pokoknya itu ada apa? Al-jawf. Bukan bacaan yang panjang namanya tadi al-jawf. Ikuti ya, saya sengaja ambil yang isti'arah karena di sini yang masalah kita di sini terjadi istibdal dan itu adalah hurufnya berganti di istilah rata-rata. Yuk kita ikuti. So, coba. So.
sini kho berarti karena kho itu dalam takrif berlebihan kho jadi ini bukan ini orang masih banyak yang ini salah salahnya di mana tebal jadi tipis jadi ini bukan ghairil salah sifat namanya itu salah sifat tak usah makna cuma gak sejuk ono sing ya bikin soto itu ono sing kurang ngumpuli ono sing kurang hanya gak sejuk ya kurang ya baiknya say bukan kui bukan kui salah kui itu mau bintar bintar ngawi itu kui jadi bukan mustaqim salah tapi mustaqim al-mustaqim bukan al-mustaqim berarti nama ibu bagi baik berikutnya tak cukup harus ada yang menempel namanya itu do kalau enggak memainkan itu nanti do tapi mau do begitu. Baik, sekarang kita praktekkan di dalam Al-Quran. Nah, mulai dari yang surat-surat pendek saja. Kenapa dia? Belum? Surat pendek apa semuanya? Kurang ada alat trikul. Enggak, saya berikan. Baik. Sampai tadi yang nanti saya telateni sampai nanti ini sudah kawan bayi ya. Nanti saya bacakan pelan, sedang, cepat. Biar nanti kalau cepat gimana, kalau sedang gimana, kalau lambat gimana, supaya nanti kita tahu. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan iya, hi juga. Himina himina bukan begini ya. Billahi mina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul bukan qul, jangan salah. Kalau tidak usah lebih cacat. Qul berjalan separuh namanya tawassut. Qul itu qafnya itu benar. Qul a'udzu berarti kan zu-nya ya. Berarti apa? Zu. Qul a'udzu birabbin nas. Bersama. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi tasdid dibaca dengung yang nah, coba sekali. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin
birabbin nas. Bagus. Masih barisnya cepat ini. 1 2 3 Pak. Baca. 1 2 3. Kul mencuri biar pasnya ini biasa tuh. Bagus Pak. 1 2 3. Kul 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Bingung, tahan lagi. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, begitu. Ayo coba baris kedua. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Pernah balikin lagi. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Banyak belajar sabar. Iya, belajar sabar itu bukan hanya pada interaksi, mau beribadah juga harus apa? Sabar. Menahan sedikit, gitu ya. Coba, mama ada, ibu ada ya. Moga Bu bersama Bu, tangan aja. 1 2 3, yuk. Qul, yuk. Qul a'udzu. Pintar, jawab sama. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi zu. Kalau a'udzu aku berlindung. Tapi kalau dijadikan a'udzu artinya aku kembali. Katakanlah aku kembali kepada Tuhan manusia. Berarti mati. Nah, di situ pentingnya kita membaca di situ. Kenapa harus bermakna sifat? Karena kalau kita keliru apa? Keliru huruf itu juga akan bisa jadi akan rusak menjadi kalimat yang lain. Jadi a'udzu, yang paling banyak mesti qul a'udzu. Nah, ini hati-hati. Jadi harus kalau dal itu di belakang kiri, du ini nah, ya. Coba sekali lagi yang keras. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Bagus. Malikin nas. Ya. Malikin nas. Ya, bersepan. 1 2 3. Malikin nas. Baris kedua. 1 2 3. Malikin nas. Ibu. Malikin nas. Pintar. Ilahin nas. Ya. Ilahin nas. Bagus. Baris pertama. 1 2 3. Ilahin nas. Baris kedua. Ilahin Hati-hati, banyak-banyak. Ayo sedikit. Ketiga. Ilahin nas. Ini Bu. Ilahin nas. Pintar. Min syarril waswasil khannas. Ya. Min syarril waswasil khannas. Coba. Soalnya kalau nggak morodidi nanti ketika kasroh jadi ha dakhila ya khuliqa maka harus kho seperti kalaman nah itu namanya kakak lebay kakak itu lebay berlebihan dan kayak bencong kan dia berlebihan dalam bahasa jadi lemes karena berlebihan namanya lebay. Baik berikutnya lagi coba misha coba min syarri coba min syarri min syarril waswasil khannas ya min syarril waswasil khannas. baris pertama 1 2 3 Min syarril waswasil khannas.
Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil. Itu kepanjangan. Bukan jadi gondrong namanya. Man itu panjang, gondrong ya panjang. Jadi matomi waswasi. Berarti kan? Coba. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini kita masdar lagi. Coba. Kalau alladzi jadi tanda. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi serata. Jadi alladzi gitu ya. Tuh 2 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayo pertama. Tuh 2 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pokoknya ini yang rin semuanya demu gitu aja. Yang lagi Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. baris kedua. Tuh 2 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lagi itu 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bagus, dari dulu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pintar. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati Sudah 3 ya. minal jinnati wan nas. Baris pertama. Tunggu 2 3. Minal jinnati wan nas. Ya, baris kedua. Minal jinnati wan nas. Bisa itu. Minal jinnati wan nas. Mono. Ayo sekarang ini dipercepat sedikit. Jadi temponya tadi namanya tahqiq. Nah, sekarang masuk kategori tadwin, lebih cepat sedikit ya. Kalau imami pakai tadi kelamaan Pak ya. Makmumi sowe ini. Jadi untuk dasar namanya tahqiq. Harus di kayak ini pernah. Tak boleh cepat. Kalau cepat nanti umat tak paham. Istilahnya tahqiq itu adalah sebagai pondasi dasar atau pondasi awal ketika orang mau belajar harus pakai tahqiq. Kalau udah tahqiqnya bagus, maka mau model kayak apa? Kan nggak mungkin aja dari sebelum kita langsung 4, tak bisa. Tak jalan Pak, langsung 4 dulu tak bisa. Jadi butuh 1 dulu. Nah, 1 mau jalan pena, naik sini loh. Kok pena tambah lagi begitu. Kok iso maneh? Silakan. Supaya apa? Nanti tidak rusak tajwidnya. Tidak rusak. Ya, sekarang kita coba sedikit ya. Turun bersama ya. 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi
nas minal jinnati wan nas. Sekarang lebih cepat lagi dari itu. Silakan. 2 dan 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi yang dimaksud tartil itu mampu menahan. Menahan apa? Menahan hukumnya. Waktunya panjang ya panjangkan, waktunya dengung ya dengungkan. Jangan sampai begini, misalnya ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi makanya Quran itu cara membacanya ada 2 macam. Satu tilawah. Kalau banyak lihat tilawatil Quran maka wajib ada. Tapi kalau lihat dengan zikrullah, berzikir dengan Quran, maka tak jengung tak apa-apa, seperti orang tahlilan ini. Ya, misalnya tak jengung tak masalah. Baca misalnya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tidak apa-apa, karena niatnya di awal itu tahlil itu bukan baca Quran tapi apa? Zikir. Paham ya? Supaya tahu. Maka kalau tadi niatnya tadi baca Quran ya harus gini. Misalnya kita sana lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi tetap mampu menahan. Yang sulit itu menahannya itu tadi. Tapi kebiasaannya masyarakat itu ketika cepat 14 km. Iya, coba lebih cepat lagi ya. Bis pernah mengenai itu apa nih? Bis kawan lagi. Ayo sekarang lebih cepat dari tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya begitu, mungkin udah begitu. Jadi Quran itu dibaca cepat silakan. Jadi kalau dibaca kayak tadi, setengah jam 1 juz selesai. Tapi kalau tadi tidak pakai tajwid, tak ada dengung, tak nahan, ya nanti bisa 20 menit selesai. Apalagi cepat sekali 12 kp. Jadi paling cepat itu begini ya, supaya nanti kita tak salah faham di dalam memahami cepat. Jadi yang dimaksud dengan ada tahqiq pelan, ada tadbir sedang, ada hadr atau tahdir itu artinya cepat, ringan. Nah, maksudnya begini, cepat dan ringan itu tetap berpegang teguh kepada bacaan yang mutawatir, yang muttasil, yang nyambung sesuatu menyampaikan yang mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi tetap ditahan. Paham ya? Oke, sambung. Coba besar Anas. Agak cepat ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terus kedua, dia untuk jadi sehat. Kedua tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mampu menahannya itu yang disebut dengan takdir. Oh,
untuk mak, coba mak. Coba bu, yuk. Bismillah. Bismillah. Tunggu 2 3. Bismillah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Qul a'udzu birabbil Nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Saya ulang dulu sini minal jin. Jinnati wan nas. Levelnya tak ada ngomong jin minal jin. Karena yang ada di sini itu sudah begitu. Jadi kalau diperbaiki dia harus muncul lagi. Makanya para mendingan kalau saya ngajar anak-anak tahfidz itu mendingan yang tak punya hafalan sekalian. Itu lebih baik daripada wis kadung amal kau yang ini kumang itu. Oh, Allah sebagai kita itu wangil pada dalam sulit. Kenapa? Karena mensannya sudah di sini nih, otak di memori kalau di sini kok. Balikin nas ilahin nas. Jadi ketika dikasih yang baru dia harus tukaran dulu gitu, tukar ya. Paham ya? Makanya gimana? Obatnya gimana? Ajak dia pelan apa ya? Orang pelan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Di situ obatnya orang sudah lancar carinya begini. Insya Allah selamat. Makanya ketika tahfidz itu ya, tahfidz itu yang bagus tahfidz bitartil. Tahfidz itu gampang, tapi tartil itu yang berarti. Insyaallah ada yang tanyakan dari yang sudah terangkan tadi. Sabut Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.